Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Ilham Nusantara, NPM 07010. Di sini saya akan mencoba mengerjakan laporan praktikum pertemuan ketiga. Yang pertama adalah setting DNS. Kita setting dulu DNS-nya di server, kita buka. Oh ya, untuk pertanyaannya kita buka dulu setting DNS. Buatlah sebuah DNS dengan menggunakan nama panggilan kalian dengan ketentuan berikut: domain utama www nama panggilan beserta dengan subdomain yaitu data diri .nama panggilan.com, sosmed, pendidikan, konfigurasi pada klien agar kedua klien dapat mengakses, ping terhadap domain maupun subdomainnya. Kita buka servernya, kita buka dulu terminal, masuk ke root, domain E, ke user root. Kemudian langkah pertama kita setting dulu IP-nya dengan perintah nano etc network interface. Di sini yang menjadi adapter untuk kliennya adalah Ethernet 1 saya adalah NP0S8. Ini bisa saya perlihatkan di sini. If kita cek if config sini, yang ini untuk internet, yang NP0S3 ini NAT di settingan virtualnya. Untuk Ethernet 1 kita buat statik dengan IP-nya 192.168.1.200, netmasknya CIDR24 dengan network ini. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X. Lalu kemudian kita konfigurasi paket bin lokalnya dengan perintah nano etc /bin /name conf lokal. Kita setting untuk kita tuliskan zone, nama domainnya ilham.com, tab master file /etc bin /db ilham. Zone untuk ini untuk IP-nya dr arpa, kemudian bin /192, kemudian kita save Ctrl X, lalu kita kopikan dengan perintah copy etc bin lokal /etc bin bukan titik ya, bin /db.ilham, ke arahnya tadi untuk melakukan db lokal ke db ilham. Kita enter, ini kan sudah saya setting, jadi sudah saya copy. Lalu kita buka settingannya yang db ilham etc bin db ilham. Kita buka, lalu kita setting. Di sini itu pertamanya itu tulisannya localhost, kita ganti ilham.com. Kemudian root localhost, di sini saya ganti ilham.com. Kemudian untuk NS-nya kita buat ilham.com. Di sini subdomainnya ada data diri
sosmed dan pendidikan sesuai dengan perintah soal. Kemudian kita simpan dengan Ctrl X, kemudian Y, lalu lanjut copy etc. Kita kopikan file db127 ke db192. Ini dengan perintah ini bin.db127/pc bin/db192. Nah, di sini karena sudah saya lakukan sebenarnya seperti ini kopinya, jadi saya copy lagi. Kemudian kita buka yang db192 tadi yang setelah di copy, bin db192. Kita setting yang di sini pertamanya localhost kita ganti ilham.com, yang sini juga root, kemudian add ins www. Jangan lupa yang di sebelah kiri ini adalah IP-nya, ini IP saya tadi 200, kemudian domainnya www.ilham.com. Kemudian kita simpan Ctrl X, kemudian Y. Setelah itu kita setting dulu file resolve-nya dengan perintah nano/etc/init/resolve, kemudian conf. Kita ganti search ilham.com, kemudian name servernya 192.168.1.200, kemudian kita simpan Ctrl X, kemudian Y. Kita restart jika kita sudah ganti settingannya /bin9 restart. Ini validasi restart. Kemudian kita cek nslookup ping server dulu ilham.com, berhasil. Kita ping dulu yang dari server sosmed.ilham.com, berhasil. Kemudian kita tadi diperintah untuk ping dari klien ke server. Kita buka. Kita masuk ke user root-nya. User root. Kemudian kita setting resolve-nya. Nano etc resolve.conf. Kita search-nya itu ke ilham.com dan serve-nya ke IP-nya server 192.168.1.200 yang bisa dikunjungi, dan kita simpan Ctrl X, kemudian Y. Kita tes dengan perintah nslookup sosmed ilham.com, bisa nyambung. Kemudian pendidikan.ilham.com. Oh, ada yang tipe nggak bisa data diri, kita coba. Bisa. Yang dua-duanya. Oh iya, yang sosmed ini sudah bisa. Kemudian sudah selesai. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan soal praktikum pertemuan 3 modul 5. Di sini soalnya adalah buatlah sebuah DNS server dan menggunakan nama panggilan kalian dan ketentuan berikut: domain utama, nama panggilan, beserta dengan subdomainnya. Untuk subdomainnya data diri, nama panggilan .com, sosmed, nama panggilan, dan pendidikan. Untuk konfigurasi pada server kalian
agar kedua klien dapat mengakses dan melakukan ping terhadap domain utama. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke server. Sebelum kita melakukan setting konfigurasi DNS, kita masuk ke root dulu. Selanjutnya sebelum kita masuk ke DNS setting konfigurasinya, kita masuk dulu, kita harus masuk ke ini. Sebenarnya harus menginstal bin dulu ya. Untuk cara penginstalannya mungkin teman-teman saya sudah memberikan tutorialnya. Untuk yang penginstalannya saya akan langsung mempraktekkan langsung ke konfigurasinya. Jadi langsung masuk ke Gedit. Saya pakai Gedit ya. Kalau kalian pakai Nano juga nggak apa-apa. Gedit etc bin .con.lokal. Nah, di sini saya sudah men-setting atau sudah membuat sebuah domain yang saya kasih zone nuril.com dan tipe ini IP-nya 192.168.11.1. Selanjutnya bagi teman-teman silahkan untuk mempraktekkan sendiri ya. Ini langsung saya save aja ya. Close. Settingannya seperti itu aja. Terus selanjutnya kita copy dengan cara cp etc bin db dot server etc bin /db. Jadi saya kasih nuril ya, nuril. Nah, ini tinggal enter aja. Tapi sebelumnya saya sudah mengcopy ya, jadi saya nggak perlu melanjutkan untuk mengcopynya. Nah, itu adalah caranya. Selanjutnya kita masuk ke DB. Kita kalau mau pakai nano juga nggak apa-apa, pakai Gedit juga nggak apa-apa. Nano etc bin db.nuril. Nah, ini adalah settingan untuk domain dan subdomain saya. Nah, ini sudah terlihat ya. Ini adalah domain utamanya, dan untuk subdomainnya ini data diri, sosmed, dan pendidikan. Nah, ini saya sudah menyiapkan ya. Jadi teman-teman kalau mau mengikuti silakan dilihat atau dicari, diperhatikan. Ini bisa diputar videonya pelan-pelan. Ini saya sudah langsung Ctrl X aja.
selanjutnya masuk ke kita ke copy dulu, copy yang dari default ke 192. Ketika ngopinya sama kayak tadi ya, cp etc bin db dot 127 ini IP defaultnya, dan etc bin db 192. Nah, ini kita tinggal enter aja nanti ya untuk mengcopy. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sini. Nah, kalau sudah copy, kita masuk ke sini. Nano atau Gedit terserah ya. Gedit aja. Nah, ini adalah settingan untuk konfigurasi yang untuk 192 ya. Masuk ke DB 192. Ini adalah domain utama, dan ini. Nah, ini sebelumnya ini ada 00 ya. Kalau ini dikosongkan dulu 00-nya. Kalau mau kita save, kita close, dan selanjutnya kita masuk ke resolve ya. Gedit etc resolve.conf. Nah, ini adalah settingan untuk setnya ya, set atau untuk mengeping atau nama servernya ini kan. Nah, ini sebelumnya kan ini cuma cuma di atas ini, dan kita dimatikan aja yang dari defaultnya, dan kita buat sendiri yang di sini. Nah, ini kenapa saya kasih search. Nah, ini nanti ada lanjutannya di modul 6 ya. Modul 6 nanti ini berfungsi. Nah, sementara yang berfungsi ini dulu, yang di modul 5. Oke, kita save dan close. Nah, selanjutnya kita restart. Caranya etc ini d bin 9 restart. Nah, ini sudah di restart, dan selanjutnya kita tes untuk pingnya nslog up 192.168.11.1 untuk IP yang tadi ya, kita coba. Nah, ini sudah muncul IP yang tadi di domain yang ini nuril.com ya. Dan kita coba untuk di nuril.com langsung ya. Oh, tadi udah nuril.com ya. Kita coba pendidikan. .nuril.com. Nah, ini sudah terlihat untuk login-nya berhasil, dan selanjutnya apa tadi, sosmed.nuril.com ya. Oke, nah ini sudah berhasil juga. Selanjutnya
apa tadi? Ada data diri. Kita coba data diri. Data diri. Nah, ini sudah connect untuk DNS servernya. Selanjutnya untuk diakses via klien. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk DNS yang kemarin. Untuk ini diakses dengan klien ya. Kita pertama masuk ke root. Nah, selanjutnya kita akan mengedit atau langsung kita menuju resolve ya. Edit etc resolve.conf. Nah, di sini saya sudah memberi akses untuk kliennya untuk dan name servernya dengan IP server dan setnya dengan domain utama .com ya. Oke, kita lanjut, kita save, dan selanjutnya kita akan mencoba untuk ping dengan ns logup nurul.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farul Huda. Di sini saya akan mengerjakan soal praktikum pertemuan ketiga dengan modul 5. Di sini buatlah sebuah DNS server dengan menggunakan nama panggilan kalian dengan ketentuan berikut: domain utama, nama panggilan, sedangkan subdomainnya yaitu data diri, nama panggilan.com, sosmed.namapanggilan.com, pendidikan.namapanggilan.com. Konfigurasikan pada server kalian agar kedua kalian dapat mengakses dan melakukan ping terhadap domain utama maupun subdomain. Ya, di sini kita akan ke servernya dulu ya. Pertama-tama kalian harus masuk user rootnya. Lalu jangan lupa untuk pertama kali kalian harus menginstal pinnya gitu dengan cara gini, apt ya, install pin 9 ya. Tapi di sini saya sudah menginstal pinnya ya. Lalu jangan lupa kalian harus mengkonfigurasi dari file name conf lokal dengan cara gini ya, nano etc pin name conf lokal. Sebentar, di sini ada kesalahan nggak ya? etc pin name, oh gini, lokal. Ya, di sini saya sudah mengkonfigurasikan ya. Di sini zone-nya namanya irul.com, lalu tipe master. Untuk peletakannya filenya di etc pin/dp.irul ya. Di sini kita juga zone 1.200.92. Di sini
IP-nya ya, IP-nya 192.200.1 gitu. In address apa di sini, filenya ada di etc bin/db.1. lalu kalian copy dari itu ya, file db lokal ke db.irul-guardian dengan cara gini, cp etc bin db.lokal ke etc bin db.irul. Ya, ini ya. Kenapa? Pertama, dari dia lokalnya dulu kita copy ke yang directory yang tadi, zone yang irul.com. Nah, tapi di sini saya sudah mengkopikan. Lalu kita akan masuk ke db.irul tadi ya, nano etc bin db.irul. Ya, di sini saya sudah melakukan konfigurasi. Saya ganti dia jadi irul.com. Yang pertamanya dia localhost. Lalu untuk localhost yang di sini saya juga ganti irul.com. Lalu untuk dia ini induk domainnya ya, induk domainnya irul.com. Di sini IP-nya itu dia masuk ke IP mana ya. Lalu di sini ada www untuk domainnya, induk domainnya. Lalu untuk subdomainnya dia pakai data diri, sosmed sama pendidikan gitu. Lalu kita akan masuk, jangan lupa lagi ya untuk mengkopikan lagi gini, cp etc bin db.127 ke etc bin db.192. Kalian akan kalau jika sudah untuk mengkopikan, lalu masuk ke di sini etc bin nano etc bin db.192. So, di sini kalau mengkonfigurasikan domainnya ya, sini irul.com irul.com. Di sini pakai www ya untuk domainnya. Di sini untuk IP 1 itu www.irul.com ya. Lalu kalian masuk ke resolve untuk mengecek DNS nya gitu dengan cara gini, nano pc shortcut ya. Yang 127.0.1 ini bawaannya ya, bawaannya dari Linux. Kalian tulis di sini irul.com sama name servernya itu IP-nya ya, IP-nya 1. Lalu kalian restart pinnya tadi dengan cara gini, etc
Lalu kita akan mengecek ke alamat tadi ya. Kita coba cek gini aja, NS 92 200 ya. Di sini di domainnya itu www.irul.com. Nah, kita coba masuk .irul.com gini US ya. Coba kita lagi ke data diri ya, masuk juga ya. Save lagi ke sosmed. Lalu ke pendidikan. Di sini kita disuruh untuk melakukan ping terhadap domain utama maupun di subdomainnya dari kedua klien. Nah, di sini saya akan coba ping ya. Pertama, kalian yang harus lakukan itu mengkonfigurasi DNS-nya dengan cara gini. No etc resolve nah, di sini kalian kasih server dan alamat IP dari servernya tadi. Lookup tadi www.irul ya, bisa. Lalu data diri lalu sosmed lalu pendidikan ya. Yang klien pertama sudah ya. Di sini kita coba ke klien kedua. Tunggu masuk sebentar. Ya. Di sini kalian harus masuk root juga ya, mode root juga user di sudo i udah. Oke. Lalu kalian mau mengkonfigurasi DNS-nya juga ya dengan cara nano etc com. Ya, di sini kalian kasih name server 200 ini. Lalu kalian langsung coba untuk ping aja aja. Lalu coba data diri lalu untuk sosmed lalu untuk pendidikan ya sudah. Di sini saya sudah menjelaskan rentetan pengerjaan dari modul 5 dari pertemuan ke 3.
Kemudian lanjut untuk setting soal modul 6, yaitu tentang web server. Di sini soalnya pada modul 5 kemudian telah membuat sebuah DNS server yang diakses oleh klien, sekarang buat web server. Ini menggunakan tampilan utama, entah sunlink, domain. Kita diminta untuk membuat web server. Kita buka dulu servernya. Kita install bahasa gaulnya. Kita install dulu. Fotonya nggak kelihatan. Bentar. Kursor saya nggak bisa geser. Oh ya, udah. Kita install dulu Nginx-nya, apt-get, install Nginx, kita enter. Ini sudah saya install. Kemudian install juga MySQL Server, start, perintah start Nginx-nya, tekan service Nginx start, untuk start Nginx-nya. Kemudian kita install juga PHP 7 FPM dengan perintah seperti ini, apt-get install PHP FPM ini, dan install paket-paket MySQL support dengan PHP 7. Jangan lupa untuk diinstal. Kemudian kita buka nano, kita buka PHP FPN menggunakan koneksi mengedit filenya, perintah nano /php/7.0/fpm/full.d/www.conf. Di sini kita tambahkan ini listen, sama dengan 127.0.0.2 ini, lalu kita simpan, Ctrl X, Y, enter. Kemudian reload service PHP 7.0.0 FPM reload. Aktif. Karena ini sudah aktif, jadi nggak bisa di start dulu Nginx-nya. Sebentar. Service Nginx start reload. Sudah aktif. Oke. Kemudian kita setting dulu untuk setting websitenya, nano etc Nginx set available default. Di sini pagar ini server name ini sebelumnya kosong, kita tambahkan ilham.com. Kemudian
Di sini ada letak pagar, sebelumnya ini kita hilangkan, dan di sini kita tambahkan fast CGI garis bawah split ini dan seterusnya. Kemudian yang fast CGI ini sebelumnya ada pagarnya, kita hilangkan, dan location ini ada pagarnya, kita hilangkan ini juga. Dan kita untuk bisa mengklik pindah server, kita buat ini server perintah ini, kita ketikkan server listen 80, terus yang bawahnya ini listen, ada kurung sikunya seperti ini, root var/www/html, ini letaknya HTML servernya, kemudian indeksnya ini namanya web.html, kemudian server name-nya ini data diri subdomain.ilham.com, yang ini juga sama, ini yang sosmed ilham.com, kemudian ini untuk pendidikan ilham.com. Kemudian jangan lupa kita simpan dengan Ctrl X. Kemudian kita buat filenya, file HTML webnya, var.www/html/web.html. Sini saya sudah membuat webnya, contohnya. Langsung kita buka di browsing. www.ilham.com. Kita akan /web.html. Ini sudah mengarah ke sini, kemudian untuk ngelinknya kita tinggal klik ini. Ini data, kita berhasil ngelink ke datailham.com, data diri.ilham.com. Seperti itu. Dan ini juga kita bisa ngelink ke pendidikan.ilham.com untuk subdomainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan soal pertemuan 3 modul 6 ya. Nah, ini soalnya adalah pada modul 5 kalian telah membuat sebuah DNS server yang sudah dapat diakses oleh kedua klien. Sekarang buat web server sesuai dengan DNS yang telah kalian buat. Sebelumnya boleh menggunakan template di domain utama. Sediakan juga pintasan atau link untuk menuju ke setiap subdomain. Pada subdomain buat tampilan sesuai dengan nama subdomainnya, lalu buat agar tampilan lebih menarik. Nah, oke, sekarang langsung kita praktekkan. Kita menuju ke Linux-nya. Kita pertama jangan lupa sudo min-i. Nah, selanjutnya kita akan menginstal Nginx-nya dulu. Caranya apt get install Nginx. Nah, kayak gini. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal ya. Jadi saya tidak akan melanjutkan ini. Nanti barangkali teman-teman mau mempraktekkan untuk penginstalannya seperti di sini. Nah, selanjutnya setelah menginstal
kita kita install MySQL-nya juga untuk bisa diakses di browser. Kita ketik apt lagi, apt get install MySQL server, MySQL min server. Nah, gini. Dan ini juga saya sudah menginstal juga ya. Jadi tidak perlu saya meng-enter. Jadi teman-teman bagi yang mau install, silakan dilakukan seperti berikut. Oke. Dan selanjutnya kita akan menuju engine-nya. Kita start dulu engine-nya dengan cara service nginx start. Nah, kita enter. Nah, ini sudah berjalan nginx-nya, dan selanjutnya kita install apt install PHP-nya ya. Kita install PHP-nya dengan cara seperti yang tadi, apt get install php min fpm. Nah, seperti ini. Dan saya juga sudah menginstal juga. Jadi saya tidak akan meng-enter ini untuk menginstal lagi. Dan selanjutnya kita masuk ke, sebenarnya ada perintah lagi ya untuk membuat nginx-nya ini. Dan saya akan menuju ke ini aja langsung ya, ke gedit etc php 7.0 fpm full full.id /www.conf. Kosong, ada kesalahan. Nah, ini yang sudah saya siapkan sebelumnya dan diedit untuk yang di sininya ya. Kita aktifkan di sini. Dan yang ada tuh ya, betul yang itu ya. Setelah itu kita save. Nah, kita save dan kita close. Dan selanjutnya kita menuju ke service PHP service PHP 7.0 fpm reload. Selanjutnya menuju available defaultnya gedit, terserah ya, nanti teman-teman pakai gedit atau nano
suka-suka kalian ya. Jangan terpaku sama Gedit sama atau Nano. Barangkali ada yang melihat pakai Nano juga bisa, pakai Gedit juga bisa. Itu cuma editor aja. Oke, selanjutnya kita menuju ke edit, etc engine x slash sheet slash min available slash default. Nah, ini ada beberapa yang harus dirubah ya, teman-teman. Ini sudah saya rubah seperti ini. Teman-teman bisa mengikuti perubahannya seperti ini. Nanti bisa dirubah dengan sendiri untuk mempraktekkan ya. Ini saya hapus saja. Sudah paham kan untuk yang gadgetnya yang gimana? Yang berbeda cuma ini aja. Oke, selanjutnya kita engine reload ya. Service engine x reload. Sudah di reload. Selanjutnya kita menuju ke PHP-nya. Edit etc PHP 7.0 fpm slash php.ini. Kosong, salah ini. Ini kurang. etc php 7.0 fpm php.ini. Oke. Nah, ini sudah terlihat. Oke, selanjutnya kita masuk ke Gedit. var slash www slash tml slash nuril dot html. Kalau salah ini coba baca. Nah, ini adalah sebuah HTML yang sudah saya buat untuk tampilan yang nanti akan ditampilkan di browser. Ini adalah ada data diri, ada sosmed, ada pendidikan. Nah, ini sudah masuk ke subdomain. Ini sudah saya siapkan untuk masuk subdomainnya. Oke, saya tutup ya.
Nanti untuk HTML-nya bisa teman-teman berkreasi sendiri lah. Selanjutnya kita masuk ke resolve dan gedit nano etc resolve.com. Nah, ini fungsi yang kemarin saya buat search nuril.com ini adalah untuk domain utamanya. Nanti kita akan coba di browsernya. Nah, ini kalau teman-teman belum ada ini, silakan ditambah ini. Ya. Oke, selanjutnya ini Ctrl X. Nah, selanjutnya kita masuk ke browser. Nah, ini browser ini sudah ada ya, www.nuril.com ini adalah domain utamanya. Maksudnya sini. Nah, kita akan masuk yang kita buat tadi, HTML yang tadi, nuril.html. Nah, ini adalah isinya yang tadi, welcome JK200 Nuril. Nah, kita untuk melihat data diri. Coba kita lihat data diri. Kita klik data diri. Nah, ini sudah masuk ke domain subdomainnya ya, data diri nuril.html. Nah, selanjutnya sosmed. Sosmed begitu pula sosmed juga sama, masuk ke subdomain. Dan pendidikan sama untuk pendidikannya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke klien, bisa diakses via klien. Ini kan via server, nanti akan via klien. Oke, di sini sudah masuk ke klien ya. Selanjutnya kita buka browser. Untuk settingannya kan tadi sudah di. Ya, di sini saya akan mengerjakan soal praktikum pertemuan ketiga modul yang ke-6. Di sini soal praktikumnya adalah pada modul 5 kalian telah membuat sebuah DNS server yang sudah dapat diakses oleh kedua klien. Sekarang buat web server sesuai dengan DNS yang telah kalian buat sebelumnya. Ya, di sini saya akan memperhatikan ya. Di sini pertama kita akan masuk user root-nya. Ini. Lalu untuk pertama kali kita akan install NGX-nya dengan cara apt get install ya. Nah, di sini saya sudah menginstal. Lalu kita akan mencoba install MySQL server ya. Coba menginstal MySQL servernya dengan cara apt get install MySQL server ini. Ya. Di sini saya sudah juga menginstalnya dulu. Lalu kita coba mengaktifkan NGX-nya dengan cara service NIMS. Lalu
kita install PHP FPM nya ya. Nah, cara ini apt get install PHP FPM ya. Lalu kita akan menginstal beberapa paket PHP seperti ini ya. PHP Mega SQL, PHP Core, PHP GD, PHP INTL, PHP Pet, PHP Magic, PHP Image, PHP Speed, dan PHP Change ya. Ini kita install semua ya. Install ya. Ini saya sudah menginstalnya ya. Lalu kita akan masuk ke nano etc php 7 fpm full.b dan www.config. Di sini kita akan coba. Lalu kalian ya, kalian aktifkan yang aktifkan yang ini ya. Kalian aktifkan yang ini, kalian ketik perintahnya. Kalau sudah, Ctrl X. Lalu kita reload FPM PHP FPM nya dengan cara gini: service PHP 7.0 script FPM reload. Tapi ya, sudah di reload ya. Lalu kita akan masuk ke directory etc ngx set file label default. Maksudnya ini ya, nano etc. Nah, kita masuk. Lalu kalian setting seperti ini ya. Aktifkan drivernya, lalu include ini aktifkan, lalu fast CGI nya diaktifkan juga, fast CGI yang ini juga. Lalu untuk yang subdomainnya tadi kan ada data diri, lalu sosmed dan pendidikan. Kalian setting ya seperti ini. Jika sudah, kalian Ctrl X. Lalu kita mengaktifkan mereload ngx nya ya. Nah, kita reload. Lalu kita akan masuk ke sini, nano etc php 7.0 fpm php tadi ini. Kita masuk ke sini. Yang perlu kalian setting, kalian cari dulu dia di sininya tertulis path and directory. Kalian cari dulu path and directory.
Di sini sudah ada PT directory, lalu kita cari yang kita cari dulu ya, yang ini. Pertama dia kan CGI fix, pertama kali dia ya seperti ini, lalu kalian aktifkan yang 0, yang 1 ini pertama kali kalian ganti 0 gitu. Lalu ya lalu kalian ini ya buat file untuk websitenya dengan cara gini, kalian buat edit www di sini saya sudah membuat filenya ya. Di sini saya sudah membuat filenya. Di sini saya kasih link dari subdomainnya. Ini sudah saya kasih link. Jangan lupa untuk cek resultnya. Jadi gini, nano etc shop.com. Nah, di sini kita matikan yang DNS bawahan, lalu cari name server Singapura 200 itu, lalu shop ini Ctrl X, lalu ini lalu kalian masuk ke browser, kita tunggu masuk ya, www.irul.com modul ya. Di sini www.irul.com/modul 6 HTML. Jadi kalau saya klik data diri, dia akan ke subdomain data diri. Lalu kalau saya klik sosmed, dia di subdomain sosmed. Dan untuk pendidikan ya juga. Lalu kita akan coba ke masing-masing klien ya. Coba ke masing-masing klien. Kita tunggu dulu sampai dia masuk. Ya, lalu pertama-tama kita cek resolve-nya dulu ya. Kita cek resolve-nya dulu. Jadi ini kita masuk urutnya dulu. Kita cek di resolve, berarti nano isi di sini kita kasih server 92 200 1. Lalu di sini set irul.com.
Lalu kita buka browser, sembari menunggu kita akan setting yang klien satunya lagi. Nah, di sini masuk user root lagi ya, sudo ini, lalu ke mana isi dari sana. Nah, di sini kasih server di sini dua search.com, lalu simpan. Di sini buka browser, kita lihat yang klien satunya, kita masuk ke www.hero.com/modul6. Masuk, kita akan coba ke data diri. Ya, sudah. Ke sosmed ya, sosmed, lalu ke pendidikan, dia ke pendidikan. Lalu kita akan coba ke klien satunya. Jadi kita klik sosmed, sudah masuk ke sosmed, dan kita klik pendidikan, kita masuk ke pendidikan. Enggak, sekian dari saya untuk pengerjaan praktikum pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.